Bila pemeriksaan itu sulit ditemukan atau bila memang masih di stadium awal, operasi VATS untuk kanker paru sangatlah optimal. Halo, apa kabar Dr. Harvey? Kali ini kami mau bahas soal bedah toraks untuk deteksi dini dan tangani kanker paru. Tapi sebelum itu, boleh perkenalkan diri dulu ya dok? Nama saya Dr. Harvey Rumulo, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Saya lulus dari Universitas Indonesia, dokter umum, lalu melanjutkan spesialisasi BTKV juga di Universitas Indonesia. Saat ini saya bekerja di RSPI Puri Indah. Berarti kalau gitu spesialisasi BTKV itu berbeda dengan dokter spesialis jantung atau dokter spesialis paru ya dok? Betul, spesialisasi bedah toraks, kardiak, dan vaskular atau BTKV ini berbeda dengan spesialisasi jantung dan juga spesialisasi paru. Kami lebih melakukan operasi di bidang jantung dan paru-paru tersebut. Ya, karena operasinya di organ tersebut, tentu kami berinteraksi banyak dengan teman-teman kami di spesialisasi jantung dan juga spesialisasi paru. Nah, kami sudah dapat beberapa pertanyaan dari media sosial nih dok. Baca di medsos soal VATS, tapi masih bingung ini tindakan apa ya dok? Sebenarnya VATS itu merupakan salah satu tindakan sayatan lubang kunci atau sayatan kecil. Singkatan dari VATS sendiri adalah Video Assisted Thoracoscopic Surgery, yaitu tindakan torakoskopik yang mengharapkan dengan kemajuan teknologi, dengan kamera, sayatan kita tidak terlalu luas dan bisa melakukan operasi yang sama efektifnya dengan sayatan-sayatan konvensional atau torakotomi yang pada umumnya sayatannya bisa sekitar 10-15 cm. Sayatan VATS sendiri biasanya terdiri dari beberapa sayatan. Di kemajuan VATS atau torakoskopik sendiri saat ini cukup bisa dilakukan dengan satu sayatan sepanjang 3 cm. Nah, pertanyaan kedua, mekanisme tindakan ini seperti apa ya dok? Apakah mirip dengan laparoskopi usus buntu gitu misalnya? Betul, tindakan VATS atau torakoskopik mirip dengan laparoskopik dengan kamera dan juga tower yang sama. Namun untuk tindakan paru-parunya membutuhkan alat-alat khusus lainnya agar kami bisa melakukan operasi yang aman dan juga efektif untuk kelainan-kelainan paru dari infeksi sampai keganasan. Kalau ingin melakukan tindakan VATS ini, apa dan bagaimana persiapannya dok? Lama tindakannya berapa lama ya? Untuk persiapan tindakan torakoskopik, tentu tetap tindakan yang membuka dada atau kita masuk ke dalam rongga dada. Jadi persiapannya pun cukup panjang. Kita harus bertemu beberapa spesialis yang selain dari saya untuk memastikan keamanan operasi tersebut. Nah, setelah semua dari berbagai bidang spesialis tersebut merasa aman, baru kita bisa melakukan tindakan. Untuk lamanya tindakan tentu tergantung dari operasinya sendiri. VATS merupakan salah satu approach, jadi tindakan di dalamnya bisa bervariasi dari yang simple atau sampai rumit. Tentu kalau rumit, tindakannya akan jauh lebih lama. Pada umumnya sebelum melakukan VATS, pemeriksaan tentu dari pemeriksaan fisik dari pasien, sejarah dari penyakitnya tersebut yang perlu sampai kami operasi. Kita ada pemeriksaan laboratorium dan juga pasti ada pemeriksaan imaging. Tergantung dari penyakit, pada umumnya ada fototoraks atau ronsen dada sampai dengan CT scan toraks atau CT scan dada. Dok, apakah ada pasien yang tidak disarankan untuk menjalani tindakan ini? Memang beberapa kondisi pasien yang sudah tidak lagi baik itu tidak dapat melakukan tindakan VATS lagi. Namun bertemulah dulu dengan spesialis bedah toraksnya untuk memastikan apakah tindakan ini masih memberikan manfaat atau sudah tidak lagi. Untuk pasien yang sudah melakukan operasi dada sebelumnya, tindakan kami akan menjadi lebih rumit. Kemungkinan besar organ yang pernah dioperasi sebelumnya akan lengket dan menempel. Itu menambah kompleksitas tindakan. Nah, dok, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa ajak viewers untuk like video ini dong, dok. Halo viewers, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube RS Pondok Indah. Oke, terima kasih ya dok untuk pesan sponsornya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mengapa tindakan VATS ini sangat dianjurkan untuk penanganan kanker paru, dok? Sebetulnya
penanganan kanker paru itu biasanya dimulai dari diagnostik, atau kita harus tahu penyakitnya ini betulkah kanker paru atau jenis keberapa dan stadium berapa. Pada umumnya akan dilakukan oleh sejawat teman-teman pulmonologi atau paru. Mereka akan melakukan bronkoskopi dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Bila pemeriksaan itu sulit ditemukan atau bila memang masih di stadium awal, operasi VATS untuk kanker paru sangatlah optimal. Wah, nggak kerasa kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir aja nih dok. Sebenarnya apa manfaat tindakan ini selain untuk kanker paru dok? Apakah ada kelebihan VATS? Kelebihan tindakan VATS sendiri dibandingkan operasi torakotomi konvensional, pertama, rasa nyeri yang lebih minimal. Yang kedua, pemulihan pasien juga lebih cepat. Dengan sayatan yang lebih kecil, tentu secara kosmetik juga lebih unggul dibanding torakotomi yang konvensional. Baik dok, terima kasih penjelasannya soal tindakan VATS ya. Semoga viewers semakin paham. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, apakah dokter ada pesan-pesan tertentu untuk viewers dok? Pesannya mungkin bila ada rekomendasi atau diminta untuk operasi jantung, paru-paru, dinding dada, atau pembuluh darah, jangan lupa konsultasikan ke spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Semoga kami bisa memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh dan juga viewers jadi lebih jelas akan posisi manfaat dari operasi yang akan kami lakukan. Mungkin dari saya cukup segitu dulu, semoga bisa memberikan manfaat untuk viewers kita semua. Terima kasih. Dadah.